Halo, selamat sore. Senang sekali kita ketemu lagi sore ini di Bisikan Bincang Singkat Akhir Pekan. Akhirnya setelah berapa lama break ya, dan ini pertama di tahun 2023. Bisikan bukan bisik-bisik, ngusilin dan ngurusin tetangga, tapi kita ngobrol yang bermanfaat dengan tetangga kita. Nah, tema kita hari ini adalah kebaya funky. Sekali lagi, selamat tahun baru teman-teman. Banyak hal yang sudah kita alami, ada suka dan duka, apapun yang sudah kita lewati, pasti banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini akan menjadi tahun kebangkitan buat kita semua. Bagi yang sudah bangkit atau bangkit sudah lama, dipertahankan, dan semoga bertahan lama ya. Oke, sore hari ini tetangga istimewa saya, ini kedua kalinya sahabat dan tetangga saya ini, Leni Agustin. Selamat sore, Leni. Selamat sore Dwi, selamat tahun baru buat semuanya juga. Oke, kita ketemu ya awal bulan lalu ya, kita coba Iya, kita ngobrol seru-seru dan teman-teman pasti sudah nggak sabar pengen lihat koleksi Kakak Leni Agustin yang terbaru ini. Nanti kita lihat bareng-bareng karyanya yang terbaru kemarin di Spotlight Indonesia di Jakarta. Dan tadi saya mention ini baru pertama kali narasumber saya undang sampai 2 kali. Ini saking pengen ngobrol lebih banyak lagi tentang kebaya. Kalau kemarin kebaya funky ya, terutama kalau kemarin kita lebih ngobrolnya lebih secara general. Nah, kali ini kita pengen membahas secara detail, secara lebih rinci tentang kebaya funky, dan ingin tahu ya nanti apa namanya, biar kebaya-kebaya kita, terutama kayak mungkin banyak temen yang belum tahu nih, ya kan? Dulu sempat kita bahas sih, tapi kita akan ngobrol lagi tentang kebaya funky. Yang dimaksud dengan kebaya funky itu apa sih sebetulnya? Jadi nanti kita akan ngobrol langsung dengan Mbak Leni. Dan terutama juga teman-teman yang ada di Bedo, nanti kita karena persiapan pengen nanti di bulan April untuk bikin sebuah karya, misalnya untuk mempresentasikan kebaya dan kebaya funky ya, terutama yang itu bisa memberikan warna lagi buat koleksi-koleksi kebaya yang akan kita bikin besok-besok. Oke, dan sebenarnya saya pengen ngajak teman-teman di Bedo ini untuk ikut bikin kebaya funky dan pengen benar-benar melihat ini sebagai peluang bisnis, terutama di Bali. Kebaya kan menjadi salah satu kebutuhan untuk berbusana. Setiap hari Kamis di tempat kerja, banyak yang sudah mewajibkan untuk pekerja wanita ya, khusus wanita, untuk memakai kebaya. Kemudian untuk juga kalau di Bali kan untuk upacara adat juga memakai kebaya. Kemudian acara-acara yang lain juga banyak memakai kebaya. Nah, kebaya funky ini menurut saya punya potensi terutama bagi anak-anak muda dan yang sudah dewasa tapi berjiwa muda, atau kita lihat ya apakah sebetulnya kebaya funky ini untuk segala umur. Nanti kita juga tanya lagi juga sama Mbak Leni. Dan pada intinya kita ingin menambah apa ya pengetahuan kita sehingga kita punya variasi lagi dalam berkebaya begitu. ya. Baik, Mbak Leni, sekali lagi terima kasih kedatangannya sore hari ini. Dan sebelum kita ngobrol, kita ada video yang sudah sempat kita download kiriman dari Mbak Leni. Mbak Ria sudah siap, silahkan. Ini video dari fashion show yang terakhir ya. Iya Pak, bentar. Ya, oke. Buat teman-teman yang berhalangan hadir bisa nonton juga di YouTube. Kita lihat.
Oke, terima kasih. Ini ada masukan dari Pak Gom-Gom Panggabean. Pas sharing video di centang checkbox. Oke, sudah selesai. Mungkin nanti bisa, kalau kita ada waktu, kita share ulang di akhir obrolan. Terima kasih Pak Gom-Gom. Baik. Oke, kita akan ngobrol atau gini, kalau enggak Mbak Ria, kan ada satu tadi slide yang foto-foto koleksinya Mbak Leni, mungkin bisa di-share, silahkan. Oh, PPT yang videonya, Pak? Ya. Oke. Pak Dwi masih mute? Oke, terima kasih Mbak Ria sharingnya. Tadi kita sudah lihat foto-foto dan video tentang kebaya funky. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir. Ini ibu-ibu dan teman-teman baru saya dari Papua, dari Fakfak. Ada Bu Nur dan Ibu Kus. Selamat sore, selamat bergabung. Kemudian ada... Selamat sore, terima kasih. Selamat sore. Terus ada Ibu Aryani. Wah, terima kasih sudah menemani kita sore hari ini, menemani saya dan Leni. Selamat sore. Ya, terima kasih Mbak Aryani. Oke, Leni, tadi kita sudah lihat foto-foto dan video. Ya, tadi kalau ada foto-foto yang jadul tuh, mungkin saya awali dari situ. Sebenarnya sejarahnya apa sih kebaya funky ini? Silakan. Ya, kalau dari foto-foto tadi itu cuman untuk kilas balik aja bahwa leluhur kita itu juga sudah bereksperimen ya dengan kebayanya. Kalau ada tren-tren terbaru gitu, mereka juga mengaplikasikan itu di kebaya mereka. Misalnya ya tadi menikah ya, karena ada pengaruh Eropa, bangsa Eropa yang ke Indonesia, mereka pakai kebaya tapi tetap pakai veil. Terus ada tadi ada penyanyi keroncong ya, yang memakai bulu-bulu waktu dia manggung gitu. Jadi ada unsur-unsur showbiz juga di situ yang mereka aplikasikan. Terus itu tahun 60-an ya. Terus yang tahun 45 tadi, yang 45 50 ya sekitar itu. Pakai kacamata tadi itu era-era euforia kemerdekaan Indonesia. Jadi mereka menunjukkan unsur modernnya bahwa Indonesia punya personality yang agung, elegan gitu ya, perempuan-perempuannya, tapi juga tidak ketinggalan zaman dengan memakai kacamata, pakai tas tangan gitu, pakai selop yang lagi tren lah gitu. Jadi sebenarnya apa yang saya lakuin ini bukan sesuatu yang baru gitu, terutama di Mangkunegaran Solo itu ya. Kalau dilihat dari tahun 1900-an itu mereka sudah
mengembangkan bentuk kebaya. Dari mereka ada yang mengubah bentuk kerah, ada campuran kerah kutu baru itu dicampur dengan kerah kerah kemeja, kerah jas dan sebagainya. Jadi sudah dilakukan gitu. Nah sekarang saya tinggal mungkin meneruskan ini tanpa saya sadar gitu setelah saya lihat, oh ternyata sudah dari dulu gitu, bukan saya aja. Nah kalau sebenarnya berkebaya itu kan dibagi dua ya pemakaiannya ya. Kalau untuk upacara-upacara tradisional, upacara adat, upacara yang formal ya kayak pernikahan, terus acara-acara ya yang kayak misalnya kita nyebut itu kita harus pakai baju nasional di acara tersebut ya harus sesuai pakem. Dan pakemnya itu kebaya ya pakai kain, pakai sanggul gitu. Dan pakai sepatunya juga nggak boleh sembarangan sebenarnya, pakai selop seperti itu ya. Tapi kalau di sini kita berbicara kebaya itu di ranah fashion. Kalau Funky Kebaya itu misinya adalah pengen menjadikan kebaya itu salah satu fashion item gitu. Yang saya tidak mengungkit-ungkit atau mempromosikan kebaya tradisional, tapi saya pengen potongan kebaya, bentuk kebaya itu masuk di ranah fashion yang bisa dikreasikan oleh siapapun, perancangnya dari dunia manapun, nggak dari Indonesia, dan tanpa mereka menyebut oh saya terinspirasi dengan Indonesia, tapi kita tahu misalnya brand Kenzo misalnya tiba-tiba bikin baju yang potongannya kebaya. Kebalik ya, kita sering bikin kan kimono, tapi kita tanpa bilang oh saya terinspirasi sama Jepang, kan enggak ya. Kimono itu udah jadi salah satu fashion item yang dikembangin oleh perancang siapapun di seluruh dunia. Nah, aku pengennya seperti itu, jadi potongan kebaya itu yang diambil untuk inspirasi baju-baju modern saat ini. Jadi dengan gitu kebaya itu apa ya, kayak sesuatu yang nggak kita anggap rumit, sakral, ribet, enggak. Jadi ya ini jadi salah satu barisan blues lah gitu ya, atasan yang bisa di mix and match dengan apapun dan dengan tema apapun. Ya. Nah, ini kalau tadi kan dari ternyata setelah melihat sejarah ternyata sudah ada ya terdahulu kita tuh sudah bereksperimen segitu banyaknya tentang gitu kan. Nah, kemudian muncul dengan Leni Agustin ini ada kebaya funky gitu kan. Nah itu sebetulnya apa yang kalau kita berbicara tentang kebaya funky ini sebetulnya yang seperti apa sih? Ya, kebaya funky itu kalau saya mengambil siluet kebaya, tapi saya padu-padankan dengan fashion item yang lain, bebas gitu ya. Mau rok, mau celana, mau apapun gitu. Bahkan juga gaya-gaya bersarung juga boleh. Tapi di sini ada unsur kebebasan ini. Namanya dunia fashion ya yang selalu dinamis gitu. Jadi kebaya ini nggak harus selalu pakai kain panjang. Jadi yang ini panjang pun yang di luar pakem ya sebetulnya ya. Iya, kita nggak ngomong pakem, tapi memang nggak ngomong tradisional juga, nggak ngomong busana nasional juga, nggak lepas dari itu semua. Jadi kebaya di sini saya anjurkan untuk dibebaskan gitu, dianggap sebagai seperti blus biasa, tapi tidak menghilangkan karakter si kebaya. Jadi harus paham dulu kalau untuk membuat gaya funky kebaya, harus paham siluet kebaya yang sesungguhnya yang asli, karena kan itu yang kita promosikan, itu yang mau kita angkat sebagai ciri supaya orang tahu kalau itu bukan blus pada umumnya, tapi itu memang kebaya. Misalnya kita bisa mempertahankan kerah lipat ini, terus bisa mempertahankan wave-nya yang kotak begini ya, ini wave kutu baru ya. Terus mungkin mempertahankan ujung lancipnya. Jadi banyak ya, kalau saya minimal 70-80% saya pertahankan gitu, cuman sedikit yang dikreasikan, lebih banyak mengkreasikan di bahan,
detail, terus ya mungkin potongan. Jadi harus sekian dipertahankan, terus sekian dirombak. Misalnya sudah mempertahankan kutu baru dan kera, oke lengannya boleh kita apa-apain gitu ya. Terus misalnya udah mempertahankan lengan panjang, kita bisa mainin panjang pendeknya kebayanya gitu. Jadi itu. Jadi benar-benar bebas dari pemakaian bahan, dari pemakaian detail, dari apalagi mix and match. Jadi tadi mengenai cutting ya berarti. Nah, Iya. cuttingnya itu harus ada yang dipertahankan ya. Jadi, nah kalau misalnya tadi kan maksudnya kayak misalnya ujungnya lancip, kemudian ada kutu baru, kerah. Kalau misalnya dari sisi shape, cutting yang misalnya lebih kebaya itu kan cenderung bodinya memperlihatkan lekuk badan gitu. Nah, itu kalau juga Jawa, Dwi. Kenapa? Itu kalau kebaya Jawa. Jawa. Okay. Ya, kalau kebaya Ambon mungkin agak longgar ya zaman dulu. Misalnya ada orang Ambon, di sini ada Kak Evi Yohanusa. Nah, mungkin paham ya. Terus ada ya kebaya-kebaya yang di Sumatera yang daerah-daerahnya lebih banyak muslimnya itu yang lebih longgar, terlalu ketat di badannya. Jadi sekarang juga kan banyak perempuan Indonesia pakai baju muslim, busana muslimah, jadi masih bisa diaplikasikan gaya-gaya kebaya ini ke dalam gaya busana muslim. Oke, jadi seperti tadi ya di video tadi ada yang stylenya lebih ke modest wear ya. Iya, iya. Jadi, nah ibu-ibu yang suka pakai, yang sudah maksudnya yang sehari-hari memakai baju muslim atau modest wear, jangan khawatir karena masih bisa berkebaya. Jadi kita akan ngobrol lagi kira-kira, dan kalau misalnya teman-teman kebetulan ada pertanyaan, silahkan ditanyakan langsung, tidak harus nanti nunggu sesi tanya jawab, kita sambil jalan tidak apa-apa. Jadi bisa ditanyakan, bisa raise hand langsung atau bisa nulis di kolom chat. Baik, tadi kita udah ngobrol tentang sejarah, kemudian juga di potongannya ternyata kebaya tidak semua itu membentuk badannya kelihatan ya. Nah, kalau misalnya dari sisi bahan, kita berbicara tentang kebaya funky nih. Kalau dari sisi bahan itu bagaimana? Apakah ada misalnya kalau kebaya funky itu kalau bahan ini nggak bisa nih atau bagaimana? Nggak juga, justru di sini memang seperti yang saya bilang tadi, di kebaya funky itu justru membebaskan. Anggap saja kebaya itu seperti blus biasa yang lain, yang kalau kita bikin blus kan kita juga bebas-bebas aja gitu pakai kebaya. Jadi menurut saya juga bebas-bebas aja semuanya, asal itu tadi aja shape atau siluet kebayanya masih kelihatan, potongannya masih bisa dilihat, oh itu inspirasinya dari kebaya gitu ya. Ya, atau memang itu kebaya gitu. Kayak kita misalnya lihat desain-desain internasional, gaya-gaya kimono atau kelihatan seperti kimono gitu kan. Ya kita tahu, ya kita nyebutnya itu kimono gitu. Tapi kita nggak mempermasalahkan kalau sang desainer tidak terinspirasi dari Jepang atau apa dalam temanya ya. Nggak bermasalahkan, biasa aja, seperti kita mengkreasikan kemeja, blus dan sebagainya. Termasuk saya juga sering aja itu bikin baju inspirasinya memang dari kimono tanpa disebutkan. Iya, seperti itu. Ya, pengen kebaya posisinya seperti itu. Itu yang sedang saya istilahnya perjuangkan. Nah, ngomong-ngomong tentang bahan, di Bedo ini kan teman-teman ini juga banyak sekali yang bikin eco-print. Nah, berarti itu juga bisa ya dipakai ya? Sangat bisa. Iya, sangat bisa. Itu ada value tambahan ya dengan eco-print? Ya, malahan kalau sesuatu yang handmade ada memberi value tambahan ya, seperti baju-baju saya ini. Walaupun kebayanya memang modelnya klasik, tapi dengan detail-detail yang itu cukup untuk buat menarik orang membeli. Ya. Oke, kalau kita berbicara tentang sustainable fashion, kira-kira kalau kita ingin mengarahkan ke sana, apa aja yang bisa dilakukan? Ya, kalau mau ini ada Bu Arya ini.
zero waste. Gimana kemarin juga pernah membuat kebaya yang zero waste ya. Jadi memang itu bisa dilakukan. Terus sebenarnya kebaya sendiri itu kan sustain ya Dwi, karena kalau kita beli kebaya 5 tahun lalu, 10 tahun lalu kita pakai sekarang itu masih nggak apa-apa. Nggak ada yang bilang ya out of date atau apa. Terus kita pakai lagi mungkin sampai 25 tahun ke depan. Itu nggak apa-apa. Jadi yang penting ukuran badannya masih sama ya. atau bisa diwariskan ke anak cucu atau dijual lagi di thrift store juga itu masih laku karena kebaya itu menurut aku dia sendiri adalah sustainable fashion banget. Oke. Saya karena ada Ibu Aryani di sini jadi pengen nanya sedikit nih. Ya. Ibu Aryani, ayo deh. Ibu Ari. Monggo Mas, yang mau ditanyakan apa itu ada Mbak Leni itu. Gak apa-apa, seru. Kalau nggak apa-apa, seru. Nggak ngobrol sendirian ini ya, berdua aja. Sendirian ngobrolnya. Kemarin soalnya sudah 3 jam saya ngobrol sama Mbak Leni di Jakarta, jadi. Iya. Oke, kalau dari Ibu Ari sendiri, kalau kita berbicara tentang sustainable fashion dan terutama ini kebaya funky ya, mungkin ada tambahan yang bisa disampaikan? Saya setuju dengan Mbak Leni bahwa kebaya itu sustainable fashion, terutama tentu yang klasik ya, yang klasik tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Tapi ide dari Mbak Leni untuk membuat kebaya funky ini sangat saya hargai, saya salut juga. Karena apa? Karena kita juga butuh style yang modern, style yang lebih youthful begitu untuk anak muda. Nah, untuk zero waste sendiri memang kan terbatas. Kita tahu kalau zero waste itu terbatas pada pola. Jadi tidak bisa diotak-atik dengan mudah gitu. Tapi bagaimanapun ya itu salah satu sumbangan dari dunia zero waste fashion untuk Indonesia, begitulah katakan. Jadi paling tidak karena bisa dipakai lagi sampai kapanpun, nggak perlu bikin baru lagi, masih bisa gitu. Jadi umurnya lebih lama gitu ya, udah masuk dari. Ya betul. Sekarang juga banyak kan di pasaran kebaya yang lama-lama jualnya cuma 60.000, 75.000 dan masih bagus, masih bisa dipakai. Nggak tahu itu berasal dari tahun berapa ya, mungkin perkiraan saya sekitar tahun 60 atau 70-an gitu. Jadi penasaran itu seperti apa kalau ada gitu ya, kayak pameran kebaya dengan yang koleksi yang dari lama-lama begitu, kayaknya pasti lucu ya, kayaknya seru kayaknya. Iya, bagus. Baru saja ya Mbak Leni kita pameran di Bandung ya. Iya Mbak, iya. Universitas Muhammadiyah. Benar. Nanti juga akan ada pameran di Jogja. Ya, Februari di Jogja. Februari di Jogja. Wah, mudah-mudahan bisa ke sana nih. Iya. Oke, terima kasih Bu Ari. Sama-sama. Nanti kalau misalnya saya tanya lagi, siap-siap ya. Artinya Bu Ari nggak boleh kemana-mana sebelum selesai. Oh. Besok buku kita. Ya, dan teman-teman kalau ingin bertanya silahkan ya. Kita pakai bahan ngobrol juga justru biar lebih seru. Oke, sambil nunggu mungkin respon atau masukan dari teman-teman, saya akan melanjutkan obrolannya dengan Mbak Leni. Tadi kita sudah ngobrol tentang sustainable fashion, ternyata malah karena sepanjang masa tadi, jadi bukan baju yang musiman, justru itu bagus ya, is a part of sustainable fashion dari situ. Gitu. Mungkin kalau dari sisi potongan, ya mungkin ada sedikit waste yang ada, tapi kita bisa lihat dari sisi yang lain untuk bisa masuk ke kategori sustainable. Keren. Oke. Nah ini yang saya tertarik banget dengan warna, terutama ketika melihat koleksinya Leni Agustin ini kan memang sosok Leni ini kan cenderung suka dengan warna, gitu kan. Nah, kira-kira apakah misalnya atau maksud saya dalam sisi warna sendiri ada nggak sih yang bisa kategorikan apakah warna tidak menjadi hal yang
utama untuk menentukan bahwa itu kebaya funky? Ya enggak juga ya. Itu kan kebaya funky sebenarnya bukan milik saya ya. Bukan juga brand saya. Jadi makanya di kebaya funky juga kami buat funky kebaya community yang isinya juga bebas, siapa aja boleh masuk. Tapi saat ini banyak fashion designer lain yang masuk. Jadi yang sama-sama suka mengkreasikan kebaya gitu di dunia fashion. Kami bergabung. Nah, di sini bebas. Jadi kalau saya memang colorful ya saya bikin colorful. Kalau ada yang nggak suka colorful, dia suka warna-warna Utamanya tadi ya, ya, boleh. pewarnaan Iya. alam gitu ya. Kalau Iya. pewarnaan alam itu kan cenderung lebih Lebih kalem ya nggak apa-apa. Ada juga yang suka black and white, motif apa itu memang bebas karena bukan bukan di warna ya untuk wangi kebaya. Itu kan wangi kebayanya ya ala Leni, nanti bisa ala Dwi, ala Ibu Aryani gitu. Jadi semuanya bebas atau teman-teman yang ada di sini mau mau mengkreasikan kebaya ya itu sebenarnya bisa disebut wangi kebaya. Ini hanya sebutan ya untuk mengkategorikan karena kan kita juga mengenal banyak sebutan ya di kebaya ya. Selain kebaya per daerah, juga ada kebaya keraton atau kebaya Kartini yang dikenalnya. Terus ada sebutan kebaya encim, kebaya renda, kebaya kutu baru. Terus ada lagi kebaya modern. Nah itu yang paling terbaru ya, sebutan yang paling terbaru lah yang muncul di tahun 90-an itu. Kalau dengan kebaya modern itu gimana? Kebaya modern berbeda sama funky ya. Kebaya modern tuh masih dalam ranah bisa disebut bisa klasik juga, sangat klasik. Tapi ada juga yang nggak klasik ya seperti Mbak Ana Avanti. Terus Nah, kalau Mbak Ana Avanti itu masuk ke modern. Kebaya modern sebenarnya itu ciri-ciri kebaya modern itu yang muncul di era 90-an itu biasanya masih dikenakan untuk acara tertentu juga kalau aku amati. Jadi masih masuk ke kayak kebaya yang dipakai ke acara-acara kondangan gitu ya. Karena mereka itu ciri khasnya pakai bahan lis, terus pakai daleman bustier gitu ya. Emben yang ala-ala Eropa gitu. Nah, disitulah letak modernnya. Terus banyak memakai juga Berarti yang dipakai di Bali itu berarti iya. kebaya modern ya? Iya, Banyak itu yang disebut kebaya modern. modern itu. Nah, sebenarnya kebaya casual itu belum ada sebutannya yang cukup catchy ya. Karena kebaya modern itu catchy, orang jadi oh gue pakai kebaya modern. Jadi kayak statement bahwa gue ini pakai kebaya tapi gue nggak kuno gitu kan. Ini modern. Nah, itu ada juga statement-statement kayak gitu yang perlu untuk mempopulerkan kebaya kembali seperti funk kebaya ya. Seperti membawa hype baru kan, funky nih gitu. Ya, Itu ya. sebenarnya makanya saya lempar nih sebutan funky kebaya yang juga bukan saya yang menciptakan sebenarnya. Tahun berapa ya itu waktu saya show terus ada kebaya-kebayanya mungkin tahun sekitar 2007, 2003 sampai 2007 lah itu beberapa wartawan tuh kalau nulis berita tentang saya itu mesti ada bilang gitu ini desainer kebaya funky seperti itu. Iya, iya. Dan itu dulu saya abaikan ya maksudnya apa nih Kepikiran bahkan iya bahkan MNC Lifestyle tuh dulu ngasih saya award gitu yang judulnya di fashion designer terfunky gitu ya. Jadi itulah yang tahun 2020 kemarin saya ingat kembali gitu. Kenapa nggak saya lempar ke saya Pak? Iya istilah ini untuk masyarakat gitu untuk menjulukin kebaya casual. Oke, jadi instead of kebaya casual sekarang jadi ada kebaya funky gitu ya. Jadi Iya, karena secara kebaya funky ini juga udah nggak ke kebaya yang casual lagi sih, lebih luas lagi ya seperti yang saya sebutkan tadi. Pengen memasukkan kebaya itu menjadi salah ya satu fashion ada icon. jenis kebaya baru yaitu kebaya Iya, tidak cuma casual tapi sekarang ada kebaya jadi ada modern casual kemudian ada funky karena casual ada yang lebih kalem gitu kan. iya. Dan bisa untuk daily wear gitu. Tapi ada juga apa ya komunitas-komunitas kebaya yang memakai kain itu juga
pernah saya lihat mereka pakai hashtag Funky Kebaya juga. Mungkin karena mereka merasa ada nakalnya ya dipakai kebaya. Misalnya kebaya pendek dan colorful atau pakai korsas bunga besar-besar, tapi bawahnya tuh masih pakai kain. Dan waktu mereka ngeposting di bawahnya ditulis Funky Kebaya. Nah itu ya seneng juga. Oke gitu. Jadi mungkin ada yang nganggap itu kebaya yang sesuatu out of the nakal. box gitu ya. Iya, Yang tidak biasanya gitu. iya yang tidak biasanya lah pokoknya gitu. Iya. Jadi tergantung persepsi masing-masing. Nah, kalau kita berbicara tentang decoration elements gitu kan, nah ini terutama kalau saya ngomentarin dulu yang karyanya Leni khususnya ini kan memang dari sisi warna memang itu wow colorful banget kayak candy gitu ya, ada segala macam warna. Eagle ya, sekarang gadis permen nih sebetulnya. Termasuk rambutnya pun kayak gula-gula gitu kan, kayak rambut nenek gitu kan. Nah, Nah, kalau kita berbicara tentang decoration elements atau detail yang biasanya dipakai, nah kalau Leni ini kan sering banget pakai korsas yang warna-warni atau kemudian dari bahan kain atau kemudian juga dari rajut. Nah, berarti itu juga salah satu elemen yang bisa dipakai untuk membuat kebaya itu funky gitu ya. ya apa aja sih? Nggak seperti itu ya apa? Itu kan memang saya memang suka sesuatu yang craft ya, yang buatan tangan. Karena saya bergaulnya sama pengrajin juga. Suka tertarik sama produk mereka gitu, atau kerjasama. Tapi misalnya cuttingannya edgy, kayak misalnya ya kayak Dwi gitu ya, bikin baju yang cuttingnya edgy, itu juga bisa masuk sih untuk mengkreasikan kebaya. Jadi apa aja sih sebenarnya, nggak ada aturan di sini. Tapi mungkin saat ini emang masih identik ya terlalu dengan Leni Agustin Funky Kebaya. Nah itulah makanya saya kalau fashion show Funky Kebaya selalu ngajakin teman-teman aja. Jangan saya sendirian. Ya, karena saya nggak mau itu jadi milik saya. Itu memang ya istilah. Jadi biar lebih aware, masyarakat lebih aware bahwa kebaya funky itu miliknya kita semua begitu. Iya gitu. Milik semua. Ini di sini adalah salah satu orang yang memang atau salah satu desainer yang memang getol banget di kebaya funky. Salah satu inilah rodanya gitu ya. Iya, boleh lah gitu. Oke, nah teman-teman sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan dan sangat ingin menunggu ini responnya dari teman-teman biar lebih seru lagi obrolannya silahkan. Dan saya mau melanjutkan lagi. Oh ya, kemarin memang ya ketika fashion show-nya Leni waktu itu karena kan saya setiap hari ada di sana. Jadi memang tiba-tiba pas ada show di sana itu memang pengunjung tiba-tiba berkebaya semua ternyata. Oh, jadi dari apa namanya tadi FKM apa namanya komunitas apa? Funky Kebaya Community? Ya, Funky Kebaya Community ya. Jadi, ternyata banyak sekali yang datang waktu itu, yang datang itu berkebaya semua. Itu keren banget loh. Jadi iya, benar ya. Tempat gaul seperti post blok tiba-tiba di kafe-kafenya semua berkebaya. Dan seperti tadi saya bilang dari awal itu ternyata tidak semua tidak cuma anak muda. Ada sih yang dari anak muda. Terus tiba-tiba juga ada grup ya kalau bisa dibilang ibu-ibu gitu kan, itu banyak yang pakai kebaya tapi memang beda sih. Memang masih ada yang pakai lace, pakai payet gitu, tapi memang dari segi cutting pun juga padu padannya juga beda gitu. Ini kayaknya memang grup funky kebaya nih saya bilang kayak gitu. Tapi memang keren memberikan apa ya warna baru di industri fashion di Indonesia begitu. Jadi saya pikir dalam waktu nggak lama lagi akan semakin apa ya punya ruang tersendiri untuk kebaya funky. Amin ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Herti. Mbak Leni mau tanya, pas pakai baju kebaya, paduan bawahannya yang cocok itu pakai jari apa pakai rok span panjang yang gelap polos apa juga cocok? Silakan Mbak Leni. Tergantung bentuk tubuhnya juga sih ya. Kalau memang ideal mau sama-sama bermotif atau warnanya senada juga nggak apa-apa gitu.
Tapi kalau kita pendek kayak saya, sebaiknya warnanya lebih matching aja sewarna gitu. Kalau misalnya pinggulnya besar ya pilih yang bawahnya warnanya gelap, lebih gelap. Jadi nggak masalah juga mau polos, mau pakai jari, mau pakai rok, semuanya nggak masalah, asal itu tadi nggak saling apa ya, nggak saling nabraknya nggak enak gitu gimana ya. Ada kan motif cocok, tapi ada juga motif sama motif nggak cocok. Karena mungkin karena warna ya kan, kita harus pilih warna yang balance gitu, yang bisa membalance. Jadi warnanya misalnya hijau sama hijau aja belum tentu cocok, karena kita lihat mungkin hijau satunya lebih banyak campuran kuningnya, satunya lebih banyak campuran birunya gitu. Jadi memang harus sering-sering dicoba kalau untuk mix and match gitu ya. Karena kalau ngelihat saya pasti pusing. motif ditabrak, warna ditabrak, tapi memang itu tetap pakai rasa ya, bahwa kalau ini nggak enak dilihat, ini enak dilihat. Jadi itu memang harus jam terbang, sering melihat ya, karena dari sisi warna dan motif bukan berarti gini, tergantung bagaimana kita meramunya sebetulnya. Warna itu, karena rame sama rame yang penting tahu meramunya juga bagus gitu. Ya, betul. Ada kalanya yang misalnya karena seperti tadi bilang warna yang monokrom aja, kalau misalnya cara meramunya nggak bagus juga, terutama ini harus dikaitkan dengan tipe badan, kemudian juga karena di sini ada yang misalnya ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek, dalam arti atasan sama bawahan ini mana yang ingin dipanjangkan sehingga bisa memberikan efek badan itu lebih panjang. Jangan sampai badannya pendek tapi ketemunya di tengah-tengah gitu, jadi kelihatan pendek gitu. Jadi, ya kan? Jadi itu kalau saya perhatikan pasti ada yang intinya harus ada yang lebih panjang gitu. Mungkin kebayanya panjang, kemudian bawahnya pendek. Ya benar banget. Mungkin harus ada sesi khusus tuh ya. Untuk padu badan. Iya, karena di sini tidak cuma warna, tapi lebih shape badan, kemudian cutting itu kayak tadi misalnya yang pinggulnya lebar gitu kan, kalau memakainya terlalu begini juga nanti langsung kelihatan. Iya benar. Dan kembali lagi tergantung, ya kembali lagi kalau saya itu selalu bilang yang penting orangnya pede dulu gitu kan. Nggak punya malu kayak saya. Gitu. Ada kalanya orang yang takut dikomentarin kan akhirnya penampilannya begitu-begitu aja kan gitu. Nah, jadi takut mencoba, terus pada saat berani mencoba juga ada gestur malu ya, atau nggak pede, itu yang jadi bikin nggak bagus. Gitu. Kalau di foto langsung iya. Belok. Ya, oke. Mudah-mudahan pertanyaannya kejawab ya, Mbak Harti. Kalau misalnya belum kejawab, silahkan ditanyakan kembali. Mbak Herlina izin live karena di Tuban ini di kampung saya sana lagi hujan deras. Oke, baik. Saya akan lanjutkan sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Tadi kita berbicara tentang detail. Nah, kalau kita pengen dari obrolan ini pastinya juga kalau kita cuma sekedar membuat tanpa kita memikirkan, kita kan desainer juga seorang pengusaha gitu kan. Nah, kira-kira kebaya funky ini setelah dimulai kemudian sudah ada nggak sih sarana atau mungkin media khusus, atau misalnya bagaimana kalau pengen ketika setelah membuat kebaya funky ini biar bisa menjadi salah satu item yang bisa terjual. Kira-kira bagaimana, Mbak Leni? Iya, kalau ini kan kita baru mulai juga, jadi kita di Funky Kebaya community sendiri itu udah sering banget banyak tawaran untuk masuk mall ya. Kemarin juga kita sempat pameran di Sarina, fashion show juga di Sarina, terus fashion show juga di event spotlight dan pameran. Nanti juga udah dapet tawaran dari Mall Pakuwon di Jogja untuk pameran, boleh
selama sebulan, pop-up store, dan kita juga dibuatkan acara fashion show, terus ada lomba-lomba juga. Jadi kemarin juga pre-event di Spotlight kita juga mengadakan lomba berkebaya, lomba desain kebaya, dan itu peminatnya cukup banyak ya, dan dari anak muda semua, dan itu sangat menyenangkan. Dan kali ini akan dibuat lomba lagi yang lebih besar, dan pop-up store yang lebih besar juga, dan semoga nanti bisa ke kota-kota lain. Jadi menurut aku ini Funky Kebaya ini positif ya, banyak pihak yang tertarik, dan cukup catchy gitu buat mereka karena sebutannya apa ini Funky Kebaya gitu. Ya. Dan banyak juga peneliti-peneliti gitu dari sekolah-sekolah juga yang banyak banget yang mewawancarain saya soal ini untuk mereka jadikan tulisan gitu. Jadi saya senang bahwa semua orang dari berbagai kalangan itu kayak menyambut gitu ini, dan saya harap dengan cara-cara seperti ini bisa Funky Kebaya bisa virusnya lebih banyak nyebar, dan orang lebih senang berkebaya, nanti bisa lebih jatuh hati. Terus juga tentu kalau makin banyak yang aware, banyak yang suka, banyak yang pengen mencoba berkebaya, nah ini akan mengangkat juga teman-teman yang memproduksi kebaya. Dan menurut aku bisnis kebaya ini ya seperti yang pernah saya bilang kayaknya dulu di pertemuan pertama ya, bahwa bisnis kebaya ini justru menguntungkan karena nggak terlalu tren-trenan gitu. Kayak misalnya kalau kita bikin baju kan, kalau kita jual tahun depan, ini itu kan koleksi kamu tahun lalu gitu. Tapi kalau kebaya itu enggak loh. Kayak koleksi saya misalnya 5 tahun lalu masih ada yang tersisa beberapa biji gitu. Itu orang masih mau membeli produk itu. Jadi umurnya gitu, umur stok Lebih kita itu panjang umur gitu. lebih panjang gitu. Lebih panjang ya. Jadi kalau yang nggak laku di season ini itu masih bisa dijual ke depan, itu masih bisa juga, masih dianggap sesuatu yang bukan barang lama gitu ya. Ya, makanya kenapa saya tertarik untuk membahas kebaya funky ini, karena saya melihat pasar di Bali gitu loh. Lagi Bali ya. Ya, karena Bali itu dari anak-anak lah, bayangkan dari anak TK, SD sampai itu kalau sekolah itu karena hari Kamis itu kan mereka harus pakai baju adat ya. Jadi artinya di Bali itu kebaya itu sudah part of itu kebutuhan fashionnya mereka gitu. Iya benar, itu karena dorongan upacara-upacara adat ya, dan juga keharusan dari peraturan pemerintah Ya. tempat. Dan itu kalau bisa diberlakukan di seluruh Indonesia itu akan lebih bagus. Karena kalau di daerah-daerah selain Bali tidak ada gitu dorongan untuk keharusan pakai kebaya untuk sembayang gitu kan. Ya. Nah, kenapa di sana lebih hidup juga, saya lihat juga banyak penjual kebaya dari sana, pelaku industri kebayanya banyak banget, dan kebayanya emang lucu-lucu kalau saya lihat, dan sangat funky sebenarnya ya. Banyak yang mereka berkreasi itu, desain lengannya, desain aplikasi detailnya segala macam itu unik-unik, dan banyak yang kami follow gitu mereka di Funky Kebaya Community. Dan itu bagus, tapi ya itulah kalau yang di luar Bali itu tidak ada. Ya. Harapannya kan walaupun ada dorong di Bali pun kalau mereka nggak sedang upacara atau di hari-hari yang diharuskan, mereka juga nggak pakai kebaya. Nah, diharapkan dengan mereka banyak sekali yang sehari-hari itu juga mereka pakai. Oh, ada juga ya. Karena memang gini, jadi kayak mereka jalan-jalan ke mall juga udah pakai kebaya, itu udah is very normal, dan itu normal ya Dwi ya. Bukan karena mereka habis sembahyang atau dari mana? Ya memang sih karena saking seringnya, masih gini. Iya, itu udah karena sering banyak hari itu ya. Jadi mereka akhirnya habis sembahyang ke sana-sana. Ya kalau ada dorongan itu kan agak sulit Dwi. Memang betul itu memang
luar biasa banget yang dimiliki Bali ini punya potensi untuk memajukan kebaya ke sana gitu. Makanya Benar. saya pengen kemarin setelah kayaknya fashion di Bali yang kayaknya kebaya ini pengen terutama kebaya funky ini kenapa saya tertarik banget untuk mengangkat ini juga biar nanti di Bali itu punya warna lagi kebayanya karena Iya, secara bisnis itu potensinya banyak di Bali. benar ya, benar. Kayaknya harus buka dev store di sana khusus funky kebaya. Makanya jadi mudah-mudahan habis pokoknya dari sini saya pengen untuk lebih makanya pengennya bulan April ini saya pengen mengadakan sebuah kegiatan yang saya ngambil momen sih sebetulnya kalau bulan April kan bulan Kartini ya gitu Ya, ya. benar. Yang dimana identik dengan kebaya begitu kan. Jadi justru saya pengen melihat peluang ini bagaimana caranya membisniskan gitu atau melihat Iya, peluang ini sebagai peluang bisnis atau bisnis opportunity yang bisa kita bangkitkan untuk soalnya gini loh sudah ada marketnya gitu jadi benar. Marketnya di sana besar. Dan kita bisa menggabungkan teman-teman yang ada di Bali untuk menjadi satu karena kan kadang kita ke sana itu kalau buat turis sulit ya, maksudnya kemana nih cari kebaya yang bisa pilihannya langsung range-nya banyak, nggak harus ke satu-satu butik yang tersebar gitu ya. Jadi pengennya disatukan tuh di situ. ya, Bagus kalau kita bisa punya tempat yang khusus mengumpulkan teman-teman pengusaha kebaya di sana dan juga ada yang dari Jakarta atau dari Jogja atau dari manapun bergabung juga di sana. Oke. Ya mudah-mudahan ide ini nanti bisa kita jalankan dan banyak yang saya yakin di Bali banyak sekali nanti yang bisa gabung ya. bergabung dan berpartisipasi dalam event ini. Nah ini ada Mbok Putu Gunatri, izin ikut nimbrung. Kami dari komunitas perempuan berkebaya. Nah, keren kan? Ya. Sedang mengusulkan hari Selasa untuk hari Selasa itu hari berkebaya nasional. Saya senang Mbak Leni turut andil bahwa kebaya tidak ribet, fashionable, bagus juga untuk sehari. Dan itu memang yang ingin kita harap ya mudah-mudahan. Ya, memang saya juga sangat respect dengan para kakak-kakak di komunitas perempuan berkebaya Indonesia itu. Dan bagusnya di Bali itu dari sejak dini itu sudah dikenalkan itu karena Nah, itu sebaiknya memang kita banyak mengajukan program-program ya, selain Selasa berkebaya, terus mungkin berkebaya di sekolah-sekolah seperti di sudah Bali, di dilakukan. Indonesia, dan ada hari berkebaya nasional yang itu Selasa berkebaya tadi yang sudah sangat keren gerakannya. Ya. Cuman memang belum banyak andil ya kita semua atau pemerintah juga dalam program tersebut gitu. Ya. Jadi saya lihat memang kakak-kakak ini sangat gigih untuk setiap Selasa mengadakan event-event berkebaya dan sebagainya. Jadi saya juga mendukung gitu ya. Saya sekarang juga berusaha gitu. Nah, Mbak Leni sendiri kemana-mana pakai kebaya ya. Ini dari Mbok Putu Gunatri menambahkan di 2023 ini program kebaya Goes to Campus. Nah, sekarang ya, Mbak Leni sendiri ini kan sebagai seorang pengajar ya, sebagai dosen. Apakah juga sering ketika ngajar pakai kebaya? Ya kalau ngajar iya, tapi kalau menganjurkan murid-murid belum. Ya susah ya karena memang kalau ada kebaya Goes to Campus nih, jadi ada tema ya untuk mengajak mereka berkebaya. Karena saya nggak mau dikira ini dosen otoriter banget. Kita menyapa dulu ada sahabat kita dari Bandung, Teteh Riri. Keren sekali kebaya Goes to Campus. Oh iya, tadi ada koleksinya Teh Riri juga ya, kita tampilkan tadi di Fashion Week-nya Spotlight. Hadir. Apalagi Teh Riri ya yang salah satunya ya aktivis kebaya dan kain ya kalau Teh Riri. Oke, ini ada pertanyaan dari teman saya dari Pak dari Papua.
Aduh, Bu Nur, berasa seberapa sih gedenya? Bagaimana kebaya panggi untuk orang gemuk? Kayaknya perasaan saya nggak gemuk deh, Ibu. Cuttingnya yang seperti apa yang bagus untuk kebaya yang mungkin badannya sedikit bervolume, ngembang dikit? Ya paling kita harus ngakali dengan warna ya. Kalau kebaya emang ya seperti itu, cuman ini gemuknya seperti apa nih kan nggak kebayang. Ya, ya, ya. Mungkin perempuan Indonesia tuh gitu Dwi, sebenarnya badannya bagus tapi bilangnya gemuk termasuk Nah, saya. makanya kadang-kadang kalau ada klien datang, Mas bikin badan saya kelihatan langsing. Nanti fotonya begini ya caranya. Atau saya bukan ini ahli gizi. Saya membuat baju gitu deh. Mbak berisi. Berisi gitu ya. Berisi, seksi, bahenol banyak ya bahasanya. Lah, wanita Indonesia kan begitu ya. Oh, gitu kan. Biar Iya, biar sebenarnya biar bagus-bagus aja. biar ada satu tambahan kan kalau misalnya badan wanita seks itu kan kayak katanya gitar Spanyol gitu. Spanyol, iya bagus sebenarnya ya, tapi tidak pede sendiri. Ya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, pede-pede aja pakai kebaya apapun. Tapi kalau untuk mengakali supaya nyaman pakai kebayanya, ya mungkin pilih padu padan warna atau silut warna yang gelap di samping ya, depan boleh cerah kayak misalnya paduan kayak kebaya kutu baru ini boleh sininya warna cerah, tapi sininya bisa cari yang warnanya lebih gelap jadi akan memberikan kesan lebih langsing gitu. Ya, ya. Oke. Mudah-mudahan kejawab Bu Nur. Besok waktu saya ke sana kita ngobrolin lagi tuh kira-kira bikin kebayanya seperti apa. Oke. Jadi Bu Nur ini dari Papua, dari Jauh SMP. sekali, tapi saya belum pernah ke sana nih, kepengen banget. Salah, kemarin saya sudah ke sana diundang sama. Ya, nggak ngajak-ngajak. Oke. Nah, belakangan ini saya sering sekali melihat banyak artis-artis ya yang terutama di sini yang sering saya lihat itu ada Nafa Urbah yang saya sering lihat postingannya dia di Instagram dia. Itu dia memakai kebaya dipadu-padankan dengan jeans, dengan sepatu kets. Dia jalan-jalan ke kampung-kampung entah dalam rangka apa itu, tapi saya melihat dia malah ada yang pakai kebaya yang bunga-bunga itu yang kebaya nenek ya. Ya, kebaya nenek gitu, kutu baru tapi motifnya bunga-bunga gitu kan, lucu deh dengan rambutnya dia digerai gitu kan. Dan itu bagus banget ya menurut saya. Kita kayaknya butuh sosok-sosok yang lebih banyak kayak dia ini untuk bisa membantu mempromosikan kebaya, terutama mungkin kebaya funky ini. Apakah mungkin dia salah satu kliennya Leni? Bukan. Tapi saya senang memang semenjak ada amarah ya. Karena kebaya mau didaftarkan oleh negara-negara tetangga kita di UNESCO. Jadi ada kepedulian itu kesentil. Gak cuman Mbak Nafa Urba, tapi juga ada Dian Sastro. Ya, Dian Sastro ya. Dan kawan-kawan. Andin itu sering sekarang ke mall mereka pakai kebaya, pakai kain, dan itu senang saya ngelihatnya dan bangga gitu ya. Para selebriti memberi contoh untuk masyarakat gitu, yang biasanya kalau mereka yang pakai sebagai role model itu gampang untuk memicu orang kepengin seperti mereka. Dan itu sangat saya apresiasi, dan tentunya jangan sampai musiman gitu ya, kalau amarahnya selesai ya selesai. Tapi kalau bisa ini malah marahnya panjang. Ya. Saya senang banget itu. Jadi oke, sekarang jadi semuanya ikut peduli kan kalau ada yang bikin gara-gara gitu sama Indonesia. Padahal untuk diakui UNESCO ya menurut saya mungkin UNESCO-nya pasti ada penilaian soal memang kebaya ini hidup di satu negara tersebut. Misalnya kalau di Indonesia semakin banyak yang pakai, tentu itu makin memperkuat ya bahwa di Indonesia masih diproduksi, masih dipakai, masih dijadiin baju nasional segala macam gitu.
Sedangkan juga salah negara-negara tetangga itu udah enggak gitu kan. Iya, iya. Sebenarnya usaha kita nggak perlu keras-keras untuk mendaftarkan dan bisa jatuh ke kita. Apalagi kita punya kebaya yang mereka nggak punya gitu. Kebaya Kutu Baru ini mereka nggak punya. Kita itu khusus ada di Indonesia yang kebaya Kutu Baru. Nah, jadi harusnya sih kita bisa mendapatkan pengakuan tersebut karena di Indonesia lebih banyak. Dan kalau misalnya sekarang makin banyak lagi yang make, itu makin bagus, makin Jadi menunjukkan. semakin banyak yang Benar. berpartisipasi di Ya, dalam. seperti batik kan hidup gitu ya industrinya dan yang make juga masih banyak, makanya akhirnya batik jatuh ke Indonesia gitu, diakuin sebagai milik Indonesia. Mari kita rame-rame membuat pergerakan kebaya goes to UNESCO gitu ya. Iya, nah itu. Nah itu memang salah satu keinginan kami sih yang kemarin sesama teman-teman di Bedo gitu, kita pengen pokoknya gimana biar kita bisa kita melakukan sebuah aktivitas yang pokoknya menggaungkan kebaya lagi deh gitu. Kalau cuman sedikit letupannya kan kurang gitu kan, jadi harus semakin besar sehingga bisalah menarik perhatiannya UNESCO begitu. Iya benar, karena sebenarnya kayak Singapura, Malaysia itu kebayanya dari zaman dulu pun juga dari Indonesia ya itu ya, mereka pakaiannya ya kena trennya gitu. Kita tetap trendsetter sebenarnya. Kayak karena pada sekitar tahun 60-70-an gitu kan mereka punya acara pemilihan Miss Kebaya ya, Dwi ya. Ternyata yang dimenangkan itu kategorinya itu yang seperti ada di Indonesia gitu. Jadi kalau mereka punya sanggul yang tidak bergaya Indonesia, kemungkinan menangnya itu kecil. Jadi pemenang-pemenangnya itu justru diambil yang gayanya itu Indonesia banget. Dan itu masuk di dalam persyaratan mereka ikut pemilihan tersebut, bahwa gayanya seperti ini dan kategorinya itu stylenya Indonesia. Walaupun mungkin pesertanya dari Filipina, dari mana-mana, itu kalau mereka pada saat ikut Miss Kebaya ya langsung seperti perempuan Indonesia. Dan batik-batik segala macam kan semuanya juga mereka dari Indonesia. Jadi sebenarnya Indonesia punya chance besar ya untuk lebih menang gitu. Jadi sebelum dicaplok sama orang lain, mari kita bekerja keras. Iya, mari Dan tadi seperti yang Leni sampaikan dari awal, memang itu juga harapan saya dan teman-teman juga atau kita semua bahwa kebaya itu bisa setara dengan misalnya aku mau beli kemeja baru deh, maksudnya untuk cewek ya blus atau apa. Jadi nanti bisa cutting blus atau atasan wanita itu di brand-brand terkenal itu adalah kebaya. Ada gaya kebaya. Dan beli kebaya itu bukan, oh aku mau ke kondangan, oh aku pengen ada dress code kebaya karena mau acara dengan dress code kebaya, itu enggak. Ya beli aja. Oh ini aku udah kurang baju ya. Iya, beli kebaya. Kayak itu salah satu koleksi-koleksinya Teh Riri itu kan begitu ya, kebaya-kebaya. Iya, sangat. Ada nuansa resort-nya gitu ya. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, saya mau bikin recap. Jadi sambil nunggu, mungkin sambil kita bentar lagi udahin acaranya sudah 1 jam sudah 1 jam kita ngobrol. Oh, udah ya? Dan memang banyak banget yang sebetulnya ketika saya membuat pertanyaan tuh pengennya banyak banget, tapi buat 10 aja pasti sudah 1 jam. Anyway, jadi intinya yang ini saya sampaikan adalah apapun yang kita bikin dalam hal ini kebaya, kalau jangan cuman bagus dan meriah di panggung gitu kan, tapi kita sebagai desainer bagaimana caranya membawa atau menampilkan karya itu kalau bisa juga ada buntutnya, yaitu semua pada begini sudah tahu ya gitu. Jadi jangan, kita selama ini sebagai desainer kadang-kadang suka terlena gitu ketika kita fashion show karena pengen terlihat wow gitu. Jadi kadang-kadang malah yang
eh, bukan efek. Yang kita harapkan sebetulnya kan membawa ini ya, cuan datang gitu kan. Nah, karena kita suka pengen terlihat heboh dan segala macam, malah kita tidak memperhatikan itu gitu. Jadi Benar. mudah-mudahan Pikirkan daya jual ya. ya kita harus selalu memikirkan daya jual. Nah, dari obrolan kita sore hari ini, berharap kebaya juga, terutama kebaya funky, saya juga pengen ikut andil di sini untuk ya. Bagaimana Masuk cara ke community ya. ya nanti saya akan masuk ke komunitinya, bisa ikut bikin kebaya funky. Dulu kita di Bali pernah bikin event beberapa kali dengan teman-teman, itu pagelaran 100 kebaya. 100 kebaya bukan artinya benar-benar 100 pas, tapi lebih kayak sebetulnya tidak cuma satu, tapi lebih besar gitu. Jadi dan mudah-mudahan nanti kedepannya kita akan bikin lagi di sini untuk Nanti 1 juta kebaya. Amin. dari sejuta kebaya gitu ya. Jadi dan itu dulu kita mengajak berpartisipasi tidak cuma model yang memperagakan, tapi benar-benar yang tampil begitu. Dan bisa langsung serentak berapa kota gitu Dwi. Jadi kita kerjasama dengan kakak-kakak di perempuan berkebaya untuk menggerakkan seluruh komunitas berkebaya. Jadi serentak 1 juta dan mungkin di 20 kota atau berapa. Oke, mesti kita jalankan kayaknya. Harus. Ya, oke. Jadi demikian obrolan kita sore hari ini berbicara tentang kebaya, terutama kebaya funky. Mudah-mudahan bisa memberikan warna untuk fashion di Indonesia. Dan mungkin besok-besok kita akan ngobrol secara spesifik, mungkin kebaya lebih untuk modest wear, untuk muslim wear seperti apa. Ada teman-teman yang bisa dijadiin narasumber ya. Ya, oke. Kita akan lebih spesifik ke depannya untuk ngobrol tentang kebaya funky ini dengan berbagai macam fitur atau dari setiap ini ya, macam di sana begitu. Nanti ada yang anak funky. Iya, funky untuk ke mall, funky untuk sepedaan. Gitu. Orang rockers bisa pakai kebaya, why not? Iya dong, ada. Saya udah pernah bikin kebaya rocker. Oke, terima kasih Mbak Aryani juga. Iya, Mbak Aryani, terima kasih sudah join kita sore hari ini. Dan seperti biasa, sebelum kita tutup, kita foto bareng dulu. Mbak Ria, silahkan dibantu untuk foto bersama. Ya, baik Mbak Dwi. Ya. Bapak Ibu, silakan dihidupkan kameranya. Oke, saya mulai. Sebentar. Satu, dua, tiga. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sudah Pak Dwi. Terima kasih Mbak Ria, dan sekali lagi Mbak Leni Agustin yang sudah menyempatkan sore hari ini waktunya untuk ngobrol-ngobrol tentang kebaya funky, dan teman-teman Bedo dan teman-teman dari luar Bedo. Terima kasih sudah join sore hari ini. Terima kasih banyak, dan mudah-mudahan kita bisa membawa sesuatu nih, kita yang bergabung di sini, baik dari mahasiswa, dari pelaku industri, dari dosen-dosen, dari ibu guru SMK, segala macam sudah bergabung sore hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa membawa satu warna lagi fashion di Indonesia, terutama kebaya, dan mudah-mudahan kebaya bisa menjadi salah satu pilihan wanita Indonesia untuk ketika belanja baju di mall atau dimanapun, gitu ya. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Dan kita ketemu lagi di Bisikan bulan depan dengan tema yang berbeda. Terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa. Terima kasih Mas Dwi, Mbak Leni. Terima kasih. Terima kasih Mbak Riri dan siapa aja nih, banyak yang ada di